Nah, hadir daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk menjadi umat beliau yang terbaik. Bukan hanya mengatakan aku suka kepada Rasulullah, aku sayang kepada Rasulullah dan lain sebagainya, tetapi kita tidak berusaha untuk menjadi umatnya yang terbaik. Nah, hadir daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana kita sebagai manusia, ya, sebagai manusia ada pertemuan dan ada perpisahan. Dan ini pernah terjadi ya, di zaman Rasulullah SAW, dan ini disampaikan oleh Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Shalla bina Rasulullah SAW dzata yaum." Suatu hari Rasulullah SAW salat bersama kami. Ya, tsumma aqbala alaina. Kemudian beliau menghadap kepada kami. Fa wa'adana mau'izatan balighatan. Kemudian beliau menghadap kepada kami, lalu memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membekas pada jiwa. Darabat min al-uyun, yang menjadikan air mata berlinang. Wa wajilat min al-qulub, dan membuat hati menjadi bergetar, menjadi takut. Qala qa'il, kemudian ada seorang yang berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu wad'i." Ini seolah-olah, wahai Rasulullah, ini seolah-olah nasihat atau wasiat ya dari orang yang akan berpisah. Famadza ta'hat ilaina? Apa yang kau wasiatkan kepada kami? Kemudian beliau bersabda, "Faqala usikum bi taqwallah." Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, was-sam'i wa ta'ah, dan mendengar dan taat. Wa in 'abdul habasyiyun, dan jika sekiranya pemimpin kalian adalah seorang hamba sahaya yang berasal dari Ethiopia, fa innahu man ya'is minkum ba'di, maka sesungguhnya siapa saja yang hidup dari kalian setelahku, fasayara khilafan katsira, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin, maka berpeganglah teguh pada sunnahku dan sunnah al-khulafa, yang para khalifah, al-mahdiyyin, yang diberikan kepada orang yang menjalankan kebenaran. Tamassaku biha, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengannya. Wa'adhu 'alaiha bin nawal, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hendaklah kalian mewaspadai, menjauhkan diri kalian dari segala hal yang diadakan dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, maka sesungguhnya setiap yang diadakan dalam agama itu dalam bahasa adalah bid'ah. Rasulullah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Inilah pesan dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Al-Irbad bin Sariyah. Nah, hadis ini hadirin diriwayatkan oleh para ilmu hadis, di antara Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Dawud dan yang lain. Nah, di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang harus kita ambil manfaat darinya. Yang pertama adalah, faedah yang pertama dari hadis ini adalah disyariatkannya saling memberikan nasihat. Ya, disyariatkan saling memberi nasihat. Nah, Nabi SAW di dalam hadis ini beliau memberikan nasihat kepada para sahabat ketika itu dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah kepada beliau, "Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'idatun wad'i." Ya Rasulullah, seorang yang adalah seorang yang akan berpisah. Famadza ta'hat ilaina, maka apakah yang kau wasiatkan kepada kami? Apa yang kau pesankan kepada kami? Nah, jadi kita
syariatkan untuk saling memberikan nasihat. Dan itu tidak khusus ketika kita ingin berpisah, tidak. Ya, dan Rasulullah disampaikan di dalam hadis ini, sahabat yang disebutkan di sini, seorang berkata kepada Rasulullah, mungkin bisa jadi itu adalah Al-Irbad bin Sariyah, ya. Karena dia ada perawi hadis, atau bisa jadi sahabat yang lain. Yang jelas ketika itu mereka melihat bahwa cara beliau memberikan nasihat itu berbeda dengan nasihat-nasihat yang sebelumnya, atau yang biasanya yang beliau sampaikan kepada para sahabat. Sehingga beliau mengatakan, Al-Irbad bin Sariyah beliau mengatakan bahwasanya, ya, ada sahabat yang mengatakan bahwasanya ini adalah nasihat, ya, dari orang yang akan berpisah, akan meninggalkan mereka. Itu kata sahabat kepada Rasulullah SAW. Yang di dalam hadis ini, yang nasihat ya merupakan perpisahan, ya, yang dianggap oleh para sahabat itu perpisahan. Ketika itu mereka melihat cara penyampaian itu berbeda, mungkin dengan gaya yang berbeda, sehingga mereka mengatakan zawat bin uyun bin haduyun, jadi menyebabkan berlinanglah air mata, bahwa tidak meninggal dulu dan bergetarlah hati. Ketika itu merasa takut. Itulah Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat mereka melihat bahwa ini adalah nasihat perpisahan mungkin dari Rasulullah SAW. Dan juga agama Islam ini adalah agama nasihat. Jadi kita saling menasihati. Siapapun kita butuh nasihat, Bapak Ibu sekalian. Walaupun sudah lama kita menghadiri kajian-kajian ini, kita sudah membaca beberapa kitab dari para ulama, misalnya, kita tetap butuh nasihat. Karena Rasulullah mengatakan ad-dinu an-nasihat. Ya, din itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ya, kita harus berusaha untuk mendapatkan nasihat dan memberikan nasihat. Dan juga termasuk dari hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Nasihat itu faidah sarsohaka fansobran. Apabila saudaramu meminta nasihat, maka nasihat. Terkadang Bapak Ibu sekalian, orang tidak meminta nasihat secara langsung. Pak, tolong nasihati saya, Bu, tolong nasihati saya, misalnya sebagai keluarga. Terkadang mereka tidak meminta nasihat secara langsung, tapi perbuatan mereka itu butuh nasihat. Ketika mereka sudah tidak nampak lagi kajian-kajian ilmiah, sudah tidak nampak lagi untuk sholat berjamaah di masjid-masjid, kita kan sudah ada perbedaan. Sehingga sebetulnya teman kita, sahabat kita yang membutuhkan nasihat dari kita, maka kita berikan nasihat kepada orang tersebut agar supaya mereka tidak terlalu jauh meninggalkan majelis ilmu, tidak terlalu jauh meninggalkan syarat-syarat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan prinsipnya pada nasihat itu, Bapak Ibu sekalian, yang pertama harus tertanam dalam diri kita apa nasihat? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, nasihat itu harus kita sampaikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini fondasi utama bagi siapapun ketika ia melakukan amal kebaikan. Jadi harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Bukan karena ada dendam kemudian dia nasihati, bukan karena ada sentimen kemudian dia nasihati di tempat umum, dan seterusnya. Tapi kita harus dimulai dari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah harus berdasarkan ilmu yang kita miliki. Kita harus berdasarkan ilmu. Berdasarkan orang itu harus punya ilmu kita. Yang ketiga harus kenal kelemahan kita. 3 pilar ini harus kita miliki sebelum kita menyampaikan nasihat. Terkadang nasihat itu, Bapak Ibu sekalian, terkadang nasihat itu kita sampaikan secara langsung melalui lisan kita atau tulisan kita. Baik, kita mungkin yang punya media sosial, sebelum kita memberikan nasihat yang ke teman-teman kita di dunia maya, ya, kita harus perbaiki dulu. Lihat kita ini karena apa? Apa ingin dibilang kita sebagai ustaz,
ya, atau orang yang solih misalnya, atau yang lainnya. Dan jangan kita share sesuatu nasihat itu sebelum ini dibersihkan dulu. Karena untuk menjaga niat itu, untuk menjaga suatu ibadah, kita harus melakukan 3 hal. Di awal kita muhasabah, sebelum mengerjakan amal kebaikan, apakah sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah yang diikhlaskan Allah? Ketika kita mengamalkan amal soleh tersebut, harus yang merasa diawasi oleh Allah, muraqabatullah. Kita merasa diawasi Allah. Dan setelah kita beramal soleh, kita harus bermuhasabah, introspeksi diri terhadap amalan yang kita lakukan tadi. Ya, jadi kita berusaha untuk menjaga amal kebaikan kita. Ketika kita memberikan nasihat apa yang lain. Jadi nasihat itu harus kita barengi dengan 3 hal tadi yang kita sebutkan. Ikhlas karena Allah, berdasarkan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, dan kelemah lembut. Terkadang yang kita sampaikan itu benar, ya, baik. Tetapi ketika menyampaikan itu dengan kekerasan, biasanya orang itu tidak mau terima itu. Kenapa? Karena terlalu sudah pahit, apalagi caranya kita dengan cara yang asal cara menyampaikan. Akhirnya dia tidak akan terima. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Kita yang salah. Kita bilang atau kita ucapkan bahasanya yang penting saya sudah sampaikan nasihat tanpa kita